Jadi pasien tidak boleh diperiksakan ke poli kandungan untuk dilakukan USG. Ini, apabila pasien datang ke IGD, jadi di IGD itu harus ada ruang triase. Dia untuk memilah-milah apakah pasien ini ada kegawatan di bidang obgyn ataupun tidak. Bila dia tidak punya kegawatan di bidang obgyn, pasien disuruh pulang dulu, kemudian diperiksakan secara poliklinis ke bagian lain. Apakah dia memiliki kegawatan di bidang obgyn, maka kita harus mengetahui status pasien ini. Apakah dia ini pasien COVID-19, yaitu dengan tes rapid atau swab yang positif, atau dia memang bukan pasien COVID-19. Apabila kita mendapatkan swabnya negatif, berarti hijau ini, berarti kita yakin dia ini bukan pasien COVID-19, maka kita boleh MRS-kan pasien di ruang bersalin biasa, kita menolong persalinan juga dengan APD level 2. Apabila kita dapatkan pasien dengan tes rapid atau swabnya positif, kita harus MRS-kan pasien di VK bersalin khusus yang isolasi untuk pasien COVID-19, dan di sana petugas medis menggunakan APD level 3. Apabila pasien akan dilakukan persalinan normal, maka pasien ini harus dilakukan persalinan di dalam chamber. Jadi dengan kepala yang tertutup oleh plastik. Kemudian apabila akan dilakukan SC, maka SC-nya ini juga harus dilakukan di kamar operasi yang terpisah antara pasien COVID-19 maupun tidak. Dan ruang perawatan postpartumnya juga harus dipisah antara dia pasien yang COVID dan non-COVID. Apabila status pasien ini tidak diketahui, dia belum pernah diperiksakan rapid dan tidak pernah di swab, maka kita harus melakukan screening tadi dengan menggunakan EWS score. Apabila dia positif, maka kita akan tata laksana pasien ini dengan persalinan dengan maternal COVID-19. Nah, ini panduan dari PP POGI. Jadi pada PP POGI ini pada saat maternal usia hamilnya 37 minggu, kita harus lakukan swab. Jadi bukan rapid. Apabila swab ini tidak tersedia, karena kan memang di Bojonegoro ini cuma ada 2, di Labkes Dadinkes dan di Sosodoro. Dan itu pun karena banyak antrian, maka susah kita kalau mau lakukan swab. Jadi apabila swab ini belum tersedia, kita pada usia kehamilan 37 minggu, kita lakukan rapid test pada pasien. Apabila dia positif, maka kita rujuk buat swab. Apabila negatif, maka tata laksana sesuai dengan PPK biasa, dan persalinan boleh di fasilitas kesehatan sesuai dengan resiko pasien, apakah dia resiko rendah atau dia resiko tinggi. Apabila dia dapatkan swabnya positif, kita harus merujuk pasien itu ke rumah sakit rujukan COVID apabila ada gejalanya sedang. Apabila dia tanpa gejala, dia isolasi mandiri di rumah, kemudian kita evaluasi 14 hari. Dan apabila pasien ini dengan pasien swab positif dan butuh dilakukan terminasi, maka kita harus rujuk pasien ini ke rumah sakit rujukan COVID. Kita tidak boleh membiarkan pasien ini persalinan di fasilitas kesehatan dasar. Nah, ini alur pemeriksaan ibu hamil. Jadi ibu hamil dengan resiko rendah apa resiko tinggi? Jika resiko tinggi dengan rapid yang positif, maka dia harus melahirkan di rumah sakit rujukan COVID. Apabila pasien dengan resiko tinggi tapi rapid negatif, dia harus lahir di rumah sakit, tapi tidak harus di non-COVID. Kemudian apabila resiko rendah, rapidnya negatif, dia tidak apa-apa, dia boleh lahir di puskesmas atau di FKTP. Apabila dia resiko rendah tapi rapid positif, maka dia harus melahirkan ini di rumah sakit rujukan COVID sampai terbukti dia bukan pasien COVID. Nah, ini kalau pasien ini datang ke IGD, pasiennya memiliki hasil rapid atau swab. Nah, ini kita harus lihat apakah dia positif atau negatif. Bila positif, apakah dia ada kegawatan atau tidak. Bila tidak ada kegawatan, pasien dipulangkan, kemudian kontrol selama 14 hari ke depan. Apabila ada kasus emergency, maka mau tidak mau kita harus menolong pasien tersebut dengan menggunakan APD level 3. Baru setelah kegawatan teratasi, baru kita merujuk pasien itu ke rumah sakit rujukan COVID. Ini manajemen tenaga kerjanya. Apabila kita menolong partus per vaginam dengan pasien COVID-19, kita ini harus melakukan persalinan di chamber.
Jadi ini kepala pasiennya ditutupi oleh ada chamber,